Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada seorang syekh ahlul fikih dan ahlul zuhud yang bernama Syekh Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi, yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah. Beliau pernah ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh, mal farqu bainas shalih wal muslih?" As-salih qala as-salihu khairun li nafsihi wal muslih khairun li nafsihi wa khairun li ghairihi. Suatu ketika Ibnu Qudamah, seorang ulama besar di Damaskus, beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apa perbedaan antara soleh dengan muslih?" Di dalam bahasa, soleh itu dengan muslih hampir sama akarnya dari kalimat soluha, yang artinya adalah kebaikan. Namun pada saat ditambah hamzah atau alif, maka dia menjadi kalimat aslaha, bukan soluha. Maka ada perbedaan antara solih dengan muslih yang sangat menonjol dan bahkan 300 derajat. Yang pertama, Ibnu Qudamah ketika ditanya, apa bedanya orang solih dengan muslih? Lalu beliau menjawab, as-solihu khairun li nafsihi. Orang soleh itu hanya baik untuk dirinya saja. Salatnya jalan, puasanya jalan, hajinya jalan, bahkan umrohnya tiap bulan. Namun dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, namun baiknya hanya untuk dirinya saja. Lalu beliau meneruskan, al-muslih khairun li nafsihi wa khairun li ghairihi. Sementara muslih, orang-orang yang mau berbuat kebaikan dan mengajak orang lain dengan apa yang dia mampu. Dengan kata lain, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, bahwa kondisi umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat terbaik itu salah satunya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Kenapa Al-Quran menuliskan atau Allah berfirman dengan kalimat kuntum, tidak antum saja? Karena sesungguhnya tidak semua umat Islam yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kalimat ditulis dengan kuntum, artinya kita umat Islam harus ada usaha. Tidak lalu sekonyong-konyong umat Islam umat yang mulia, belum. Kuntum khaira ummah. Jika kalian ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi umat terbaik, maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam surah 11 ayat 117 surah Hud, Allah katakan, ketika manusia zalim dengan kemusyrikan. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam kitab Marah Labid, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ketika Allah berkata, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun, tidaklah Allah akan menurunkan atau membinasakan sebuah kelompok atau daerah dengan zalim. Zalim di sana ditafsirkan dengan musyrik. Jadi tidak ada sebuah daerah yang dihancurkan karena hanya musyrik saja. Akan tetapi sebuah daerah walaupun taat kepada Allah, ibadahnya dilakukan, puasanya dilakukan, tapi tidak saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bisa saja daerah tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di surah yang sama, surah 11 ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Allah katakan, janganlah kau cenderung terhadap orang-orang yang zalim. Artinya ketika ada orang yang zalim, kita ingatkan. Ketika ada orang yang berbuat kezaliman, kita ingatkan. Jangan cari aman. Sudahlah, biarkan saja.
mereka yang zalim masa semuanya akan mengenai kita. Padahal Allah terus menerus mengingatkan kepada kita, ingat bahwa sesungguhnya azab ketika Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim, bukan mereka saja yang mendapatkannya, melainkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau ditanya kembali oleh muridnya, limada ya syekh, bagaimana ceritanya orang soleh tidak lebih baik daripada orang muslih? Orang yang sholatnya jalan, puasanya jalan, belum tentu baik di hadapan Allah kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan pada saat dia mengetahui ada kemungkaran lalu dia berdiam diri. Maka kata Ibnu Qudamah menjelaskan, li'anna habiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'asati ahabbahu qaumuhu li'annahu salihun, lakin lama ba'asahu Allah ta'ala sara muslihan fa'adauhu wa qalu sahirun kadzabun majnun. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa orang soleh dengan muslim itu 300 derajat perbedaannya. Kenapa? Ibnu Qudamah menjelaskan, ambil contoh yang paling gampang dan sangat transparan, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau katakan? Lihat Rasulullah pada saat sebelum menjadi nabi, beliau itu dicintai oleh kaumnya, tuhibbuhu qaumuh, mencintai seluruh kaumnya kepada Rasulullah. Bahkan orang yang pada akhirnya menjadi musuh bebuyutannya memberikan gelar kepada Rasulullah yang namanya Al-Amin. Di dalam sejarah, siapa yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad? Dia adalah seorang yang bernama Abul Hakam, yang kemudian terkenal dengan nama Abu Jahal. Kenapa demikian? Karena Rasulullah orang solih, karena Rasulullah bisa dipercaya, namun belum mengajak kelompoknya kepada tauhid, kepada amar ma'ruf nahi munkar. Lalu walakin lama ba'asahullah, perubahan itu terjadi pada saat Rasulullah diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Ingat bahwa Al-Amin Rasulullah dapatkan di usia sebelum 25 tahun. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah dari usia 0 sampai 40 itu tenang-tenang saja, menjadi orang soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah dan tidak mengajak yang lainnya. Artinya kalau hari ini ada orang yang sholat saja, puasa saja, melihat kemaksiatan diam saja, itu baru orang soleh, bukan orang muslih, karena dia merasa aman. Kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin lama ba'athahullah, akan tetapi perubahan ini terjadi pada saat Rasulullah diutus oleh Allah dan Rasul menyeru kepada tauhid, Rasulullah menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang mereka lakukan? Ta'adihi qaumuh, seluruh kelompoknya, nyaris keseluruhannya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang memberi gelar Al-Amin kepada Rasulullah paling depan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menyakitkan lagi, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia katakan sahirun kadzabun majnun, tukang sihir, tukang bohong, orang gila, bahkan di kalimat terakhirnya. Masya Allah, ketika hari ini ada ulama yang hanif, ulama yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar, apa yang terjadi? Diintimidasi, dikriminalisasi. Sementara ulama yang enjoy saja dengan kemungkaran di depan matanya, selamatlah dia, menanglah dia, hartanya banyaklah, kedudukannya tidak diutak-atik. Demikianlah orang-orang soleh. Sebetulnya banyak di muka bumi ini orang soleh, tapi bisa dihitung dengan jari ulama yang muslih. Hidup adalah pilihan. Anda, kita semua ditawarkan oleh Allah, mau jadi orang soleh apakah menjadi orang muslih. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, tengoklah surah Al-Baqarah, di tengah-tengah surah Al-Baqarah ayat 251, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya saja manusia tidak ada yang mau mengingatkan kepada yang lain, hancur dunia ini sehancur-hancurnya. Beruntunglah ketika hari ini ada ulama yang mau mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita sama-sama belajar dari awal sebatas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika ada seseorang yang menyalahi aturan, ingatkan,
namun resikonya kita menjadi orang yang banyak dimusuhi oleh orang. Karena sesungguhnya orang soleh, orang baik banyak temannya, tapi orang muslih banyak orang yang memusuhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al muhtadin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum rabbil alamin. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكافئ المهمات. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإيهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.